Ya, bisa dengar suara saya? Halo? Ya, Pak. Bisa, Pak. Ya, silakan dibuka semua kameranya. Kita mulai. Ini tadi agak molor karena mic tan agak molor, jadi nunggu convert juga. Oke ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita ketemu lagi ya di kelas 3 ya, kelas 3 dengan tema yang berbeda. Yang kemarin kita ketemu adalah pondasi. Kemudian sekarang kita ketemu adalah mata kuliah yang sangat penting ya, sangat penting bagi lu cepat lulus atau lulus dan tidaknya kalian nanti. Ya. Jadi mata kuliah teknik penulisan dan presentasi ini adalah mata kuliah paling penting yang menunjang untuk skripsi. Kalau belum lulus mata kuliah ini, kalian tidak bisa mengambil KRS skripsi. Ya, jadi makanya hati-hati dan perlu dipersiapkan. Apakah susah? Tidak. Apakah lama? Tidak. Tergantung keseriusan dan kefokusan kalian. Ya, oke. Kemarin saya sudah share, ya, share PPT, share contoh logika apa penelitian, contoh ChatGPT, ya. Kira-kira sudah dibuka apa belum? Yang sudah membuka siapa? Ya, siapa yang sudah buka? Ya, gimana? Halo, Hasan sudah? Sudah, Pak, kalau saya. Ya, apa yang kamu buka, Hasan? Yang kemarin itu, apa namanya, PPT itu sama diagram logika penelitian, Nah, sama kira-kira, ChatGPT. nah, itu sudah kamu buka semua. Sudah. Nah, bagaimana menurutmu? Kalau saya sih sedikit bingung, Pak. Ini gimana konsepnya lagi ke depannya gitu loh. Soalnya Loh, untuk metodenya itu saya itu belum menemukan yang maksudnya metode apa? Metode apa maksudnya? kayak di itu kan, Pak, di diagram logika itu kan Hmm. memakai metode dari Meyerhof ya, Pak. Hmm. Itu sedangkan kan eh, bisa apa namanya? Contohnya kan dari Meyerhof. Kalau untuk saya sendiri itu masih bingung nanti memilih dari Terzaghi atau Basic Loh, atau ya itu Castelo. terserah terserah kamu toh. Lah masa tinggal pilih bingung kan gitu kan. Oke, itu Hasan ya. Coba satu lagi yang cewek. Udah dibuka belum? Mungkin Diva, Adelia sudah dibuka belum? Valentine mungkin Alwinda belum dibuka. Berarti yang buka cuman Hasan saja. Ya, gimana? Halo? Sudah membuka PPT sama PDF-nya. Ini coba Diva Anissa ya? Ya, Diva. Ya. Gimana kalau menurutmu? Tolong ini Dinda P ini dibuka kameranya. Tolong semua dibuka kameranya ya. Eh, hargai teman-teman kita ya. Mosok kuliah mbok delik netok ya. Ya, kita itu kalau berdiskusi ya tampakkan wajahnya. Gitu loh. Ini loh teman-teman buka semua ini. Tolong Dinda P, Gigi Yoga Pratama ya, tolong ya. Hargailah teman-teman kita, kita berdiskusi lah. Maksudnya diskusi ya, tampakkanlah wajahmu lah. Supaya kita bisa saling mengenal, saling berinteraksi kan enak gitu loh ya. Tolong Dinda P, Gigi Yoga ya, tolong ya. Oke, gimana? Dinda, Diva, coba. Apa yang kamu rasakan? Kalau Hasan tadi bingung mau memilih yang apa. Kalau contohnya Meyerhof, Hasan bingung milih apa. Kalau kamu gimana? Oh, coba Hasan, tapi secara konsep berpikir dari diagram logika itu kamu paham enggak? Mulai dari poin 1 sampai poin 14 itu mana yang kamu pahami, mana yang belum?
Iya Pak. Ya. Kalau untuk dari diagram logika itu sebenarnya kan sudah diajar dari semester kemarin ya. Jadi Hmm. tinggal meriset ulang lah, mempelajari lebih dalam lagi sambil melihat rekaman YouTube dan perhitungan-perhitungan yang telah dibuat pada mata kuliah rekayasa fondasi kemarin. Hmm, ya, ya, ya. Nggak, tapi itu kan nanti tidak hanya kamu bisa menghitung ya. Nantinya kan membuat konsep, menyusun kayak yang apa di ChatGPT itu loh. Di ChatGPT kan Oh ada iya. itu nanti. Oh, kalau itu masih perlu pemahaman lagi Pak saya. Masih Oke, belum paham. ya, Masih saya ya. membaca saja. Oke, makanya saya berikan apa hampir semua materi itu adalah hampir semua materi yang saya berikan di awal itu supaya apa? Kalian tahu apa yang nanti harus diselesaikan. Ya, hari ini tuh baru akan membahas step satu bahwa di situ ada 14 step. Hari ini kita akan berbicara baru step satu hari ini. Ya, gitu ya. Lah, itu yang harus diselesaikan sampai sebelum pertemuan 7. Ya, itu ya. Jadi nanti step satu 2 digabung gabung gabung sampai pertemuan 7 atau 8 14 step itu udah jadi. Oke, sekarang Diva. Apa gimana Diva? Menurutmu Ya, gimana? kalau saya bingungnya di bukunya, Pak. Apakah itu harus dari Das atau Terzaki? Atau boleh yang lain gitu? Nah, bukunya kenapa kemarin saya tetapkan ini? Kalau buku yang lain, kalau kamu kesulitan memahami dasar teorinya, kira-kira ada yang bisa bantu enggak? Kamu punya buku usulan apa? Apa mata kuliah apa? Kalau saya kan menyarankan di mata kuliah Mekanika Tanah 1 dan 2 dan Pondasi, Rekayasa Pondasi. Karena ini memang tidak ada kaitannya dengan skripsi ya. Jadi teknik Oke. penulisan dan presentasi tidak ada kaitannya dengan skripsi. Tapi kalau hal yang sudah jadi ini kamu lanjutkan untuk skripsi boleh ya, tapi tidak ada kaitan kan begitu ya. Karena nanti output publikasinya berbeda ya. Nanti ada juga output publikasi ya nanti ya. Secara apa mungkin individu atau mungkin gampang nanti gimana caranya atau anu nanti yang itu. Nah, jadi nanti nilai tertingginya itu mahasiswa yang sudah terpublikasi atau sudah menerima letter of accepted itu baru dapat nilai A. Itu ya. Jadi sekarang sudah saya tetapkan siapa mahasiswa yang dapat nilai A dan apakah harus mengikuti sampai 16 kali pertemuan. Kalau memang di 8 kali pertemuan kamu sudah selesai, sudah submit, ya enggak usah ikut lagi, saya anggap selesai. Oke gitu ya. Jadi TPP ini sangat fleksibel. Kalau kamu pengen cepet silahkan. Tapi ya ini tadi belum saya capture ya. Sorry, saya tak capture-nya dulu Ali aku. Tolong Dinda P sama Gigi juga bisa dengar suara saya enggak ya? Halo, Dinda P, Gigi, Bisa, Pak. coba. Kamu buka Bisa, Pak. kameramu. Kamu buka kameramu. Ya. Ya, sekali lagi gini ya. eh Mana ini Dinda ini? Ayo cepet deh, cepet. Nah, tolong ya. Dibuka. Oke, kita foto dulu ya. Ya, screen satu, satu, dua, tiga. Oke. Oke, sekarang yang dua. Satu, dua, tiga. Oke. Oke ya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa ada sebuah jadwal. Nah, silakan ini diprioritaskan ya. Bahwa di awal saya sudah menentukan jadwal dan jadwalnya tidak akan pernah berubah. Insya Allah gitu. Kecuali ada hal mendadak saya harus keluar kota ataupun saya harus mengikuti sebagai pembicara seminar atau apapun nanti akan berubah. Tapi selama kemarin tidak, insya Allah tidak banyak berubah. Ini ya, jadwal ini sudah tetap.
ya, karena ini masih puasa, saya tidak menggunakan jam malam. Begitu setelah, loh, sorry, sorry. Ya, begitu setelah Lebaran, ya, ini ya, ini sudah menggunakan jam malam. Jadi sudah tidak mengganggu proses dari bekerjamu. Tolong ini diplot ya, diprioritaskan tanggal ini dan jam ini untuk mengikuti kuliah saya. Ya, mengikuti kuliah itu tidak hanya sekedar kamu join dan sudah kamu nggak mikir apapun atau sudah nggak reken. Percuma ya. Kalau kamu kuliah saya ya pakai laptop, WiFi yang cepat atau yang lancar, fokus, konsentrasi, dengarkan, kerjakan. Ya. Kalau hanya sekedar pokoknya gabung, percuma. Kamu nanti juga akan tidak lulus. Karena evaluasi saya itu bukan evaluasi absen, tapi adalah evaluasi kemampuan, evaluasi output, ya. Gitu ya, paham ya? Jadi absen itu adalah sebagai kunci masuk untuk mengikuti apa? Proses selanjutnya. Kalau sudah lebih dari 4 kali tidak masuk, kalian sudah dinyatakan tidak lulus mata kuliah ini. Ya, diingat-ingat ya. Gitu ya. Jadi sesuai aturan dari pedoman akademik di Universitas Kadiri bahwa yang tidak masuk lebih dari 75% tidak boleh mengikuti ujian atau dinyatakan tidak lulus. Mohon itu diperhatikan. Kayak begitu ya. Makanya saya sudah membuat jadwal ini supaya apa? Kalian semua bisa hadir, konsentrasi mengikuti sehingga tidak sampai pertemuan 16 saya harap sudah selesai semua. Oke ya, gitu ya. Oke, ini adalah jadwal. Kemudian selanjutnya adalah inilah yang harus kita selesaikan. Ada 6 CPMK yang terbagi menjadi 16 pertemuan, ada 2 kali evaluasi, yaitu di pertemuan 8 dan 16. Ini situasional ya. UTS UAS situasional, kalau kita anu nanti saya adakan, kalau enggak ya enggak. Yang penting nanti ada presentasi. Kita menyelesaikan ini ya, bagaimana dasar teori dan semuanya dan seterusnya ini. Ya, terbagi menjadi ini. Pokok materi pembahasannya ini. Lah hari ini baru masuk ini. Ini dan ini. Hari ini. Ya. Nah, minggu depan sudah ganti ini. Nah, harapan saya akan dipercepat. Ini adalah paling lamanya ya. Target paling lama. Nah, jadi saya harapkan sampai pertemuan 7 ini sudah jadi ke-14 itu. Jadi makanya nanti harus dipercepat. Ya. Oke ya, paham ya? Bisa dipahami ya. Ini nanti bisa saya share juga. Ya. Terus abaikan sepada, fokus kepada materi saya ini aja, YouTube sama grup. Oke, ada pertanyaan di sini? Jelas ya? Cukup? Udah? Ya sekali lagi nih ya, tolong nanti dipersiapkan waktunya. Jadi saya tidak mau ada, Pak, saya izin mau bekerja. Pak, saya tidak bisa ikut kuliah karena ada rapat. Pak, saya tidak bisa ikut kuliah karena ada ini. Saya nggak mau ada alasan itu. Kecuali Pak, saya tidak bisa mengikuti ada nenek saya meninggal, bapak saya meninggal ya Kak Popo, itu sangat urgent banget. Tapi ada alasan-alasan klise yang memang itu bisa kamu atur sejak awal, saya tidak akan terima. Dan memang alasan apapun tidak saya terima sih. Yang penting kamu nanti tidak masuk lebih dari 4 ya sudah, saya nyatakan tidak lulus. Ya, bisa dipahami ya. Jadi makanya saya siapkan jadwal di awalnya supaya saya juga fokus kepada ini. Kalian juga bisa fokus sehingga kalau dosen dan mahasiswa sama-sama fokus dan sama-sama mempunyai komitmen, insya Allah output dari pembelajaran ini akan sangat bermakna, ya, gitu ya, akan sangat besar. Oke, itu.
Oke. Nah, kita masuk materi yang pertama, yang mana tadi? Ini, ya, ini kan. Nah, kemarin sudah saya siapkan, yaitu apa? Ini, ini adalah yang harus kalian selesaikan sebelum nanti pertemuan 8. Ya, ini adalah topik terkait bagaimana penelitian pondasi dangkal. Ya, gitu ya. Yang lebih dikerucutkan kepada bagaimana mengamati pondasi dangkal. Nah, ini logika ini harus harus benar-benar dipahami ya. Bahwa rencana penelitian ini adalah apa? Nah, pondasi dangkal, ya, gitu ya. Makanya saya buat contoh ini supaya apa? Supaya saya mudah menerangkan dan mudah untuk diamati. Ya, saya jelaskan ini dulu secara keseluruhan. Nanti baru kita akan kembali ke satu dua adalah fokus di pertemuan satu ini. Ya. Jadi konsep penelitiannya adalah bagaimana kita mengamati pondasi dangkal yang bersumber pada mata kuliah apa? Mata kuliah rekayasa pondasi. Ini MK-nya. Ya. Ya. Terus dari pondasi dangkal ini mengerucut kemana? Oh, bahwa saya akan mengambil teori dari Meyerhof. Karena teori dari dasar pondasi dangkal kan banyak. Ya, kemarin yang barusan lulus rekayasa pondasi ya masih ingat ada Vesik, ada Terzaghi, ada Meyerhof dan lain-lain. Nah, kemudian kalau saya sudah memutuskan teori ini, saya tentunya akan membreakdown, mempelajari dengan detail Meyerhof. Ya, bahwa Meyerhof itu QU-nya ya itu adalah dipengaruhi oleh apa? C berat volume dan sudut geser. Ini adalah berasal dari teorinya. Sehingga langsung di sini berbicara, ditulis di sini. Konsep teori dari daya dukung Meyerhof ini QU-nya adalah dipengaruhi oleh ini. Dan apa? Kedalaman dimensi. Nah, semua ini ditulis dari mana? Ya dari dasar teori Meyerhof. Nah, bagaimana dasar teori Meyerhof? Ya kita kembali ke sini, ke dalam bukunya, ke dalam teorinya, ke dalam referensinya. Nah, ke sini. Nah, ini adalah POF 9, chapter 12. Nah, chapter 12. Chapter di sini bisa. Shallow Foundation chapter 6. Nah, ini. Nah, jadi kalian menentukan ini. Oh, ini kan Terzaghi. Nah, ini Shallow Foundation. Ya, Terzaghi. Nah, oke. Kita pilih di sini. Nah, jadi berawal dari Terzaghi kemudian Meyerhof. Nah, ini Terzaghi nih. Nah, ini. Ya, ya cuma ini kita ambil. Inilah yang mendasari. Nah, gitu ya. Jadi cukup ini. Inilah sebagai apa? Dasar teori ini tadi. Nah, ini. Ini diambilkan dari mana? Dari ini tadi. Ini. Ini. Ya, paham ya? Jadi cukup kalian menentukan satu ini di step ini. Di step dasar teori ini,
putuskanlah kalian pilih apa? Pondasi dangkal, pondasi dalam, stabilitas lereng, pemadatan. Kalau di ChatGPT kan pemadatan itu contohnya, ya. Soil compaction ini tentukan dulu, terserah kamu pilih yang mana. Dari dua buku ya, Principle of Geotechnical 9 dan Principle of Foundation 9. Ya, sudah di-download semua ya. Itu ya, silakan di-download nanti dipilih. Oke ya, kalau sudah ya sini. Nah, jadi dibuatlah seperti ini. Sampai kemana? Tahapan nanti langsung pelajari dari dasar teori ketemu, masuk pemahaman ini, memahami ini, menuliskan ini adalah berasal dari penguraian ini. Nah, C kohesi, NC adalah faktor daya dukung untuk kohesi, Q adalah surcat, ya D kali berat volume kali D, NQ faktor daya dukung, ujung, setengah gamma berat volume, B lebar pondasi, N gamma adalah faktor daya dukung akibat dari berat volume, N gamma. Ya, ya sudah, ini menjabarkan di sini, paham ya? Ini adalah penentuannya, ya. Terus ini. Setelah itu kita akan menguraikan dari sini. Ternyata peningkatan kedalaman pondasi akan meningkat daya dukung karena bertambahnya tekanan overburden efektif. Lah, penjelasan ini berasal dari mana? Ya, penjelasan dari ini. Ya, otomatis overburden efektif itu apa? Q dan berat volume. Ya, semakin ini besar, kalau ini besar, ya, kalau ini semakin meningkat, otomatis ini kan meningkat. Nah, nah, gitu kan? Ya, karena ini linear kan. Nah, gitu ya. Jadi menjelaskan ini, kalimat ini berasal dari mana? Dari persamaan yang telah ditentukan ini. Paham ya? Jadi sebetulnya simpel banget mata kuliah ini sangat simpel. Apa yang dipelajari? Ya cuma satu ini dok kalau memilih pondasi dangkal Meyerhof. Tidak seperti pondasi dulu banyak yang di sini. Tidak, pilih salah satu ini dulu. Nah, setelah ini ketemu, selanjutnya semuanya ini berhubungan dengan ini tadi, gitu loh. Paham? Simpel kan? Jadi jangan dipikir semua dipelajari. Tidak, pilihlah salah satu ini. Jadi ini salah satu ini tok. Paham ya maksudnya ya? Paham, Pak. Gimana Hasan? Paham? Insya Allah paham, Pak. Gampang apa angel? Saiti toh? Gampang loh. Nggih. Nah, apa mbok pikir sak buku kabeh ngono? Gaya apa? Ya gitu ya. Oke, jadi kesalahan mahasiswa itu apa sih? Coba sekarang saya lihat saya buka sekilas PPT-nya ya. Jadi kemarin saya sudah menyimpulkan di PPT itu bahwa kesalahan mahasiswa apa? Terlalu banyak dasar teori. Padahal dasar teori itu cukup satu tok, gak usah banyak-banyak. Oke ya. Jadi ini bahwa kita harus ini nantinya menghubungkan teori dan seterusnya. Ini adalah penjelasannya, tapi secara prakteknya membuat ini, ya, gitu ya, membuat ini. Nah, ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kan yang nantinya sebagai dasar ya. Mengapa penelitian teknik sipil harus berbasis teori? Kira-kira apa jawabannya? Dinda, P. Kira-kira apa jawabannya? Mengapa penelitian teknik sipil harus berbasis teori? Kenapa Dinda? Ya, halo Dinda, dengar suara saya? Jawab saja. Kalau tidak tahu Pak. Apa belum tahu Pak? Ngono loh, nggak masalah. Gimana? Ya? Oke, coba sekarang Dani Setiawan. Nih, mengapa penelitian teknik sipil itu harus berbasis teori? Kenapa? Karena untuk menjadi dasar dalam memahami
atau menganalisis atau menganalisis yang berkaitan dengan teknik sipil. Coba coba kamu ulangi lagi sing kalimatnya rodok mudah dipahami coba ulangi lagi. Ya, Ya. Santai aja ya. ya. Gimana gimana? Karena untuk menjadi dasar eh, menganalisis, memahami atau meneliti yang berkaitan tentang teknik sipil, contohnya dalam struktur, fondasi dan lain-lain. Hmm. Jadi sebagai dasar ya. Iya, Ya, oke. Oke ya, jadi ya kalau lebih saya betulkan bahwa mengapa penelitian ini harus berbasis teori. Selain sebagai dasar adalah sebagai pembatas. Ya, jadi kita tahu kalau nanti tidak menentukan teorinya bisa-bisa lari kemana-mana nanti. Ya, karena melakukan penelitian itu adalah cukup mengambil satu titik saja, satu dasar teori cukup. Ya, gitu ya. Itu tujuannya. Oke, sekarang yang kedua, apakah penelitian hanya mengumpulkan data? Coba, Ulfa Nadia, apa jawabanmu? Wajahmu kok blur ngono tuh? Kenapa tuh ini? Kok blur ini kenapa? Kameranya, Pak. Kameranya. Kenapa kameranya? Eh, nggak tahu, Pak. Ini mungkin kotor. Oh, laptopnya minta beli baru itu ya. Kayak gimana? Coba, Iya. Gimana, Pak? Diulang, mohon diulang. ini loh. Apakah penelitian hanya mengumpulkan data? Jawabanmu apa ini? Kalau untuk sekedar mengumpulkan data, tidak. Seharusnya juga diperlukan analisis ataupun olah data. Kenapa seperti itu? Terkait dengan outputnya, kalau hanya sekedar mengumpulkan data, itu pun data itu kan hanya data mentah, Pak, belum ada analisisnya. Sedangkan yang kita perlukan di akhir penelitian itu adalah hasil ataupun tujuan dari penelitian itu sendiri. Bisa dikatakan outputnya atau produknya gitu. Hmm, oke oke. Ya, oke lah. Ya. Jadi ya dikatakan jawaban 80% lah. Ya. Jadi yang jelas kenapa tidak penelitian tidak hanya mengumpulkan data, ya. Karena itu betul bahwa apa yang akan kita lakukan itu apa? Harus bisa menyelesaikan sebuah masalah. Sehingga apa? Hasil dari penelitian kita itu harus punya kontribusi. Kan begitu? Kalau tidak ada manfaat kontribusi, buat apa kita melakukan penelitian? Buat apa kita menyusun skripsi? Buat apa kita menyusun artikel ilmiah? Kalau tidak ada manfaatnya. Sekali lagi apa? Harus ada kontribusi. Gitu ya. Sehingga supaya ada kontribusi, tentunya kita harus mengecek apakah teori yang kita gunakan masih relevan dalam penelitian modern. Kan begitu? Pertanyaan ketiga kan ini, apakah teori masih relevan di dalam penelitian modern? Ya. Makanya kita mengambil teori dari apa? Dari buku referensi yang istilahnya bereputasi, diakui, kalau bisa yang up to date. Ya. Tidak mengambil dari jurnal tapi dari buku referensi. Ya, contohnya ini, Braja MTes 2019. Dan sudah diakui dunia. Ini rumus ini dimanapun diakui. Sampai sekarang ya masih diakui. Ya, rumus ini masih diakui. Ya, terkait Meyerhof ini. Nah, begitu ya. Paham ya? Nah, ini. Jadi sekali lagi bahwa dalam kita melakukan penelitian, itu yang pertama apa? Menyelesaikan masalah. Di mana? Di lapangan. Jelas manfaatnya. Nah, yang penting nanti adalah bagaimana kita membuat supaya apa? Mudah dilakukan, metodenya gampang. Oke, ini pertanyaan awal. Selanjutnya kita berbicara fenomena. Ya, fenomena itu apa sih? Ya sebuah peristiwa gitu aja. Kalau kita ngomong teknik sipil, ya adanya penurunan pondasi, kelongsoran lereng, deformasi struktur.
erosi aliran air, kemacetan lalu lintas. Kan ini kan fenomena kan ini. Ya, gitu ya. Kita harus tahu karena apa? Kita akan dari fenomena ini kita akan mencoba apakah mau menyelesaikan atau mau memperbaiki, kan begitu. Dari mana? Dengan apa? Dengan dasar teorinya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian dalam penelitian itu tentunya ada sebuah tujuan, yaitu apa? Kita memahami fenomena rekayasa, menjelaskan mekanismenya, memprediksi perilaku sistemnya, dan mengembangkan solusinya. Ini kan. Sekali lagi kita membuat penelitian atau menyusun skripsi atau artikel ilmiah tentunya apa? Mengembangkan atau mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini harus dipikirkan, harus terus terngiang-terngiang di dalam apa? Logika atau dasar berpikir kalian. Jangan hanya pokok aku tak nyusun skripsi lah, mbok. Kita harus bermula dari saya nanti akan menyelesaikan apa di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, pondasi dangkal. Kenapa kemarin menggunakan dangkal? Saya pengen apa? Memperbaiki kinerja pondasi dangkal di tanah lempung plastisitas tinggi. Itu adalah contoh yang di ini, contoh ini ya. Contoh ini. Ini saya membuat ini apa? Saya pengen memperbaiki tanah lempung kan tanah yang lemah daya dukungnya, terutama plastisitas tinggi. Saya coba pengen memperbaiki seberapa sih kedalaman efisiensinya, bagaimana cara meningkatkannya. Begitulah logika berpikirnya, ya. Sehingga antara teoritis dan fenomena itu adalah saling keterkaitan, berkesinambungan. Ya gitu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Ini saya kasih gambarannya dulu ya. Tadi sudah saya kasih apa yang harus saya lakukan. Ini adalah saya kasih pengantarnya bagaimana sih. Nanti bisa dibaca juga. Kemarin mungkin juga sudah dibaca, tapi ini sekilas nanti saya jelaskan. Apa saya beri gambaran-gambarannya sambil untuk diskusi. Mungkin silakan sampai di sini ada yang ditanyakan. Mau didiskusikan silakan. Ada yang punya topik silakan. Silakan ya, bebas. Ada yang mau punya gini atau punya data silakan ya. Bisa didiskusikan ya. Izin Pak Gata, Ya, ya silakan. kalau saya nggak mengambil di geotek ini bisa nggak ya Pak? Yang penting gini, eh kamu akan mengambil apa dan yang validasi dasar kebenaran dasar teorimu siapa? Saya akan mengambil manajemen Pak. Dasar teorinya dari buku PMBOK, Project Management Body of Knowledge Nah, dari pertanyaannya gini. PMI. Oke, karena ini nggak ada kaitannya dengan skripsi ya. TPP ini adalah sebagai latihan untuk menulis menuju skripsi, ya. Makanya saya perlu dasar teori itu benar, ya. Nah, kalau manajemen, siapa yang memvalidasi kebenaran dasar teorimu? Kamu bisa nggak meyakinkan saya bahwa dasar teorimu itu benar? eh apakah mungkin Pak nanti kalau konsultasi dengan dosen manajemen gitu gimana ya Pak? Nah, saya nggak tahu. Yang penting hasil diskusimu di waktu maksimal sampai pertemuan dua, kamu sudah harus bisa meyakinkan saya bahwa dasar teorimu itu benar. Siapa? Nanti coba Ya, saya koordinasi dengan dosen pembimbing dulu untuk terkait ini. loh ini sebetulnya nggak ada hubungannya dengan pembimbing ya. Ini nggak ada kaitannya dengan dosen lain ya. Ini murni adalah bagaimana saya mengajarkan sebuah dasar teori, ya, sampai jadi sebuah konsep penelitian. Ya, jadi nggak Karena ada kaitannya dengan dosen pembimbing ya ini ya. ya Pak, ini Pak karena kan niatnya nanti skripsi itu saya ngambilnya juga itu Pak. Ya Kalau enggak masalah. Kalau kalau kamu nanti dengan skripsimu Kak, manajemen, terus ini geotek, ya enggak masalah juga kan. Ini kan ranah dari teknik penulisan dan presentasi, nggak ada hubungannya dengan TPP, dengan skripsi ya. iya Pak, maksud saya kan kalaupun kalau nanti misalnya saya ambil manajemen, nah kan dalam TPP ini kan kerangkanya mungkin untuk menyusun skripsi. Nah,
niatnya itu saya lanjutan Pak. Jadi nggak mengulang 2 kali gitu loh Pak, membuat 2 kali gitu loh Pak. Efisiensi waktu. Loh, tapi berbeda loh ya. Jadi makanya gini, eh bahwa ya tergantunglah kamu nanti bisa ndak kamu menghasilkan sebuah dasar teori. Ya kan begitu aja. Coba nanti aja sebentar ya. Kalau itu nanti ya, pertanyaan itu nanti tak selesaikan dulu. Nanti coba saya pengen tahu pemahamanmu terkait PM Box itu bagaimana ya. Baik Pak. Oke ya, saya lanjutkan Ya. dulu sebentar ya. Oke, hakikatnya ini karena waktu kita ngepres karena memang mau berbuka puasa karena waktunya adanya cuman ini ya. Nggak apa-apa lah. Di dua pertemuan agak ngebut nanti yang selanjutnya kita bisa lebih santai ya karena kan agak malam ya. Oke. Nah, inilah definisi teori itu ada dua hal ini. Ada sebagai sistem konseptual dan kerangka konseptual. Dua-duanya ini harus saling beriringan. Yang tujuannya apa? Menjelaskan hubungan antara variabel secara logis dan sistematis sebagai dasar untuk memahami, menjelaskan, memprediksi suatu fenomena. Oke, kalau kita kaitkan dengan bagaimana teori ini, bahwa teori daya dukung pondasi dangkal, QU, C, NC, dan seterusnya ini, ya, ini akan menjelaskan sebuah fenomena. Fenomena apa? Fenomena penurunan pondasi, beban pondasi, dan kedalaman pondasi. Nah, tadi kan ada, ya, ini. Nah, nah, ini fenomena, ya kan? Setelah prinsip teoritis kita akan bicara fenomena. Nyambung kan? Paham ya maksud saya? Nah, ini. Jadi fungsi teori itu ini. Nah, kayak yang disampaikan Rafli tadi, kamu harus bisa menjelaskan kalau kamu nanti pakai manajemen tidak ada masalah. Bukunya apa, halaman berapa, jelaskan sampai 1,4 ini. Ya. Jadi teori itu bukan satu halaman, mungkin bisa satu kata, dua kata, itu aja. Bukan satu buku, satu halaman, dua halaman, bukan. Jadi kalau ngomong teori dari diagram logika penilaian pondasi dangkal, apa kalau tanya teorinya apa? Ya kamu jawab. Meyerhof persamaan 6,10 yaitu CNC tambah. Ini adalah dasar teorinya. Ya, gitu ya, paham ya? Nah, saya lanjutkan. Ini adalah bagaimana sebuah teori dihubungkan dengan fenomena variabel. Nah, yang dikaitkan dengan apa yang namanya variabel, variabel adalah sebuah hal yang saling mempengaruhi. Di statistik semester 2 kamu sudah diajarkan ada variabel terikat, ya. Jadi ada variabel terikat, ya. Variabel VT terikat dan variabel bebas. Gitu ya. Jadi variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi hasil dari variabel terikat. Ya. Kalau saya kaitkan dengan persamaan ini, variabel terikatnya apa? QU variabel terikat. Dipengaruhi oleh apa? Kohesi adalah variabel bebas. Kemudian Ki atau surcat variabel bebas. Kemudian apa? Berat volume adalah variabel bebas. B ke dalam diameter pondasi adalah variabel bebas. Gitu ya. Jadi dalam menentukan dasar teori kalian harus bisa menjelaskan ini. Mendeskripsikan ini. Mana variabel terikat, mana variabel bebas. Oke, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan. Ini nanti yang harus kalian lakukan, ya. Silakan ada pertanyaan sudah paham? Mungkin Dani Setiawan paham? Ya Allah sudah, Pak. Sudah ya.
Coba Rafli Hermawan, sudah paham ya? Jadi Ya Pak. seperti ini ya. Jadi kamu nanti saat kamu mengambil dari PO Box, kamu harus memberikan ini ke saya. Bisa menjelaskan seperti ini. Ya Pak. Oke, ya, jadi ini Jadi tidak antara ada kaitannya dengan dosen pembimbing ya. ya Pak. Jadi antara fenomena dan yang lain tadi ya Pak. Ya iya ya ini yang saya Teori. terangkanin tadi. Oh ya Pak. Ya, oke ya. Mungkin yang lain ada yang mau ada usulan, tidak mau pakai POG sama POF, ya tidak apa-apa. Tapi ya itu tadi. Kalau izin Pak, Ya, kalau saya izin memakai yang POG atau POF Pak, bisa Pak ya, oh mengambil ya tidak salah satu apa-apa. dasar teori dari antara terzagi. Kalau Mayrhof kan sudah ini sebuah dibuat contoh, otomatis kan kayaknya nggak bisa Pak ya diambil. Siapa yang tidak bisa? Boleh. Ya Oh tinggal boleh Pak. dibelokkan. Ya boleh aja. Eh. Iya, iya. Tapi yojo kabeh nyuntuk kuwi yojo kan Iya, ngono. iya. Karena nanti harus berbeda-beda, harus jadi nanti harus masing-masing mahasiswa harus tidak sama, ya. Gitu ya. Oke? Jadi misalkan Hasan sudah Meyerhof ya lain aja Meyerhof lah, kan ngono kan. Sitok terzagi, sitok fisik. Setelah itu ya aja pondasi dangkal lah, sitok pondasi tiang. Oh, jangan pondasi semua lah ke slope stability. Oh, ke pemadatan. Kan pemadatan itu contohnya di mana? ChatGPT. Ya, kalau rekomendasi saya pakai POG dan POF. Karena nanti saya yang akan memvalidasi kebenaran dari dasar teorinya. Ya, dan memang kemarin sudah saya ajarkan detail terkait mekanika tanah dan rekayasa pondasi. Wes, gitu ya. Oke, coba Muhammad Ali Aziz, ya, Ya, Pak. Gimana? ya. Kira-kira ada kendala enggak sampai sekarang ini? Apa yang kamu ada yang Apa aja, Des? masalah? Untuk sementara masih belum sih, Pak. Kan saya belum sudah mulai mengerjakan. Nanti kalau sudah mulai mengerjakan, nanti mungkin ada kendala, mungkin bisa koordinasi, Pak. Nah, maksudnya dari yang saya sampaikan ini lah, kira-kira apa yang bisa kamu tangkap? Yang intinya itu kita pertama harus cari teori dasarnya dulu, Pak. Buat penelitiannya itu. Ya, terus? Oke. Sementara itu, Pak. Yang saya pahami dulu. Nah, lah, ayo. Sekarang apa yang dimaksudkan dengan dasar teori tadi? Dasar teori ya untuk kurang-kurang apa, Pak? Nah, berarti kamu nggak konsen. Ya, Nah, padahal saya tadi bicara apa? Dasar teori ini loh. Apa coba kamu baca ini? Dasar teori apa? Teori adalah kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antar variabel secara logis dan sistematis sebagai dasar untuk memahami dan menjelaskan memprediksi suatu fenomena. nah. Oh ya, Nah, tadi saat saya bicara ini kamu kemana? kurang fokus Pak yang ini Pak. Nah, ya kan? Nah, ya ini masalahnya. Karena sekali lagi, mata kuliah teknik penulisan dan presentasi itu tidak hanya kehadiran secara fisik, tapi konsentrasi itu menentukan apakah prosesmu itu benar atau tidak. Apakah kamu bisa menyerap dengan baik atau tidak. Itu kuncinya. Percuma kamu hadir kuliah, kalau tidak fokus, mending nggak usah ikut kuliah, karena buang-buang waktu. Ya, itu nanti buang-buang waktu. Ya, jadi apa? Sekali lagi, TPP adalah berapa? 75% itu adalah belajar mandiri. Ini sudah mutlak ini. Kamu tidak belajar, tidak berprogres, ya tentunya tidak akan bisa lanjut. Ya, gitu ya, paham ya? Ya, apakah susah? Tidak. Kalau kalian fokus. Apakah cepat? Cepat. Ya. Oke ya. Oke.
Saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini kan masalah teori tadi. Nah, ini kurang lebih hampir sama kayak tadi ya. Kalau kita bicara fenomena penurunan pondasi, teorinya apa? Ya konsolidasi atau daya dukung dan semua menguji konsolidasi kalau dihubungkan dengan konsolidasi. Ya. Oke. Setelah itu nanti membuat ini. Nah, sebelum membuat ini ya, kalian harus memahami dasar teori secara menyeluruh. Menyeluruh itu bagaimana maksudnya? Bahwa kalau kita bicara pondasi dangkal, ya kita harus memahami teori ini secara menyeluruh. Apa di sini? Pengaruhnya apa? Ya, terkait bagaimana NQ bagaimana, Q bagaimana dan seterusnya. Ini harus dipahami detail. Supaya apa? Kita akan mudah dalam membuat apa? Ini. Dalam membuat ini, kalau kemarin saya contohkan menggunakan chat GPT, ya, ini. Mana? Nah, ini. Nah, ini. Ini adalah saya coba dengan satu run dalam waktu 2 jam. Jadi seperti ini. Ya. Ada yang sudah mencoba mempraktekkan ini? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Cukup sudah. Sudah sih, Pak. Izin, Pak. Cuma Sudah. memang apa namanya itu kan? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, memang. Sudah, Pak. Izin, Pak. Suara saya dengeran, Pak ya? Ya, gimana? Sudah. Sudah, Pak. Kemarin sudah nyoba-nyoba apa yang menjadi pembelajaran di Sepada. Memang mungkin promnya ya, Pak, yang promnya yang memang benar-benar perlu disusun dengan baik dan benar supaya outputnya pun juga baik dan benar seperti itu. Nah, ini kemarin juga sudah nyoba Pak untuk yang ada di Sepada itu ya apa namanya konsepnya sih hampir sama gitu. Ini tuh sih, Pak. Bentar. Ini yang maksudnya di Sepada itu yang mana ya? Yang di video itu Pak, video Pak, kan ada video itu Pak. YouTube. Video Yang mana? yang di mana itu ya? Izin Pak, bentar Pak, saya buka ya. Mana? Jadi kemarin saya belajar di situ Pak. Oh, di Sepada itu di YouTube saya itu dong. Iya benar Pak, yang di YouTube-nya Bapak itu Pak. Nah, cuman itu gini, apa ya itu sama saja sih. Cuman ini saya beri contoh yang sangat up to date ya, lebih up to date ya. Jadi ini kemarin ini kan sudah bisa itu bisa dibuka kan? Chat GPT yang saya kirim semua bisa buka ya? Bisa. Bisa ya. Ini kan kalau dibuka kan ini. Jadi ini saya terangkan nanti bisa dipraktekkan ya bahwa ini ya. Ini itu adalah apa? Buku POG ya, chapter 6 terkait soil compaction. Data ini. Ya. Ini judulnya soil compaction. Ya. Oke. Ya. Jadi tidak saya upload semua. Saya memang hanya fokus pengen bagaimana saya berhubungan dengan pemadatan. Ya. Nah, kemudian apa? Saya suruh mendetailkan. Nah, ini sekaligus kalian belum paham, ya. Sekaligus sarana untuk belajar. Ya, sarana untuk belajar kembali. Ya. Ini konsep pemadatan. Ini kan semua dasar teori semua. Nah, ini sekaligus mempelajari apa sih sebetulnya pemadatan. Kalau kita ngomong pemadatan ya, hubungan. Oh, akhirnya standar protok test. Ada modified. Lah, inilah pengaruh, spesifikasi, metode, kesimpulan. Nah, ini adalah sebagai rancangan saya bagaimana nanti membuat penelitian terkait
pemadatan. Ya, dengan saya mengambil dari buku ini POG 9 chapter 6. Nah, saya akan mengambil ini. Ya, jadi hanya chapter 6 toh ini saya upload. Ya. Oke, setelah itu ini sudah saya upload. Saya upload diagram logika penelitian contoh 14 ini. Yang ini, ya. Yang saya upload yang ini. Nah, ini saya upload. Nah, ini di ChatGPT. Ya, dicoba ya, gitu ya. Setelah itu saya kasih prompt ini. Ini aja. Nah, terus di-run sama dia. Nah, saya buat prompt ini. Nah, dijawab. Nah, sekaligus ini belajar pengembangan. Nah, ini sambil divalidasi. Apakah memang sesuai? Nah, jadi ada ceritanya ya. Oh, ini dasar teorinya ini, konsepnya ini, prinsipnya ini, trennya ini. Nah ini ya. Nah, ini kan di sini ada bilangnya ada kondisi lapangan. Saya nggak mau ada lapangan, ya, uji lapangan supaya lebih mudah. Nah, jadi kita bisa merubah-rubah supaya apa? Kita mudah melakukan, kita milih lah. Ya, sangat memungkinkan. Nah, inilah gunanya ChatGPT memberikan ide kepada kita, ya. Tapi dasarnya jelas, yang diupload jelas kan begitu. Bukan ChatGPT kosongan. Paham ya? Oke, ini kan semuanya berdasarkan buku semua. Nah, ada konsepnya semuanya ini, ya. Terus, nah ini tak suruh membawakan diagram logika 17 tahapan untuk lebih detail lagi, akhirnya menjadi 17. Nah, ini. Nah, ini ya. Ya, nanti bisa diikuti ya. Nah, ini. Nah, akhirnya muncullah seperti ini, alur seperti ini. Setelah alur jadi, ya, saya turut detailkan tiap poin. Dasar teorinya bagaimana? Sekaligus untuk belajar. Nah, tahu ternyata dasar teorinya ini. Nah, ini. Ini. Nah, ini nanti dicocokkan dengan POG. Ini dicocokkan. Dengan POG bener enggak? Nah, ini dicocokkan dengan POG. Mana tadi? Nah, cocokkan dengan di sini. Sama enggak? Kan begitu. Nah, ini. Nah, ini. Cocokkan di sini. Nah, ini. Energi pemadatan. Nah, ini. Ya, nah, ini. Nah, ini. Nah, ini. Ya, inilah dasar teorinya yang sesuai dengan ini. Nah, ini.
Ya, gitu ya. Jadi penyusunan ini apa? Tidak sekedar hanya disusun masuk-masuk, tapi semuanya ada dasarnya. Nah, kenapa ini bisa muncul di sini? Ya karena kita uploadnya adalah dari buku yang tadi. Nah, setelah didetailkan satu persatu, semua sumbernya jelas, parameter sekaligus apa didetailkan ini. Kita sambil belajar. Saya yakin kalian sudah agak lupa ya. Jadi harus benar-benar dipahami semua. Kalau misalkan fokus pemadatan ya, pemadatan ini bagaimana? Nah, RC-nya ini bagaimana dan seterusnya sampai ke poin 17 ya. Nah, khusus di poin tabel ini, poin 9 ya. Ini ya, poin 9 terkait novelty ya ini. Ya, ini eh, buatkan sebuah prompt yang nantinya apa? Mengkaitkan ya, mencarikan ini. Nih, 8 lanjut poin 8. Nah, poin 9. Nah, ini. Nah, nanti tambahkan supaya apa? Mengkaitkan ya. Sorry di poin 7 sih, sorry, poin 7 ya. Ini nanti kamu lihat ya, lupa. Nah, nih. Jadi ada sebuah prompt. Nah, ini loh. Ini yang paling penting ya. Prompt di poin 7 itu adalah saya tambahkan dengan penelitian terkini agar state of the art jelas dan valid. Pastikan penelitian ini nanti dibaca. Sehingga dari situ akan memberikan rekomendasi artikel-artikel dengan DOI yang valid. Nah, ini ya artikel-artikel dari penelitian terdahulu. Nah, ini bisa diklik ini. Nah, ini kita cocokkan. Oh, judulnya cocok ya. Prediktif masih hitung maksimum ini soft computing teknik. Ya, Podon sama enggak ini? Prediktif. Oh, sama. Oh, berarti cocok. Nah, ya sudah berarti itu di-download sebagai sumber. Nah, gitu ya. Oke, setelah itu saya suruh nyusun. Nih, nih sampai akhirnya menjadi sebuah tabel SOTA. Nah, tabel SOTA ini juga otomatis. Nah, ini kan sudah bahwa penelitian yang saya lakukan adalah nanti akan membuat MEEZ. Nah, rancangannya gitu. Nah, mengkaitkan dengan ini pengaruh kadar air, ini. Nah, yang lain mana? Belum ada kan? Nah, inilah namanya tabel SOTA itu adalah menunjukkan perbedaan bahwa penelitian yang saya lakukan itu variabelnya ini dan belum ada di kesemuanya ini. Ya, inilah yang harus nanti kalian buat untuk menunjukkan keterbaruan. Nah, ya. Ya, setelah itu, nah ini yang paling penting ya ini, justifikasi paling penting. Nah, terus lanjutkan semua terus sampai kemudian diperingkas sehinggalah jadi 17 susunan ini. Teori, parameter, struktur, energi pemadatan, fenomena, identifikasi masalah, state of the art, research gap, penelitian, tujuan, pertanyaan, hipotesis, variabel, metodologi, hasil, kontribusi, dan implikasi. Ya, ini ya, nanti bisa diamati lagi. Nah, caranya seperti itu. Ya, nah nanti ini dicoba aja, disimulasikan. Nanti minggu depan kita diskusikan lagi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Semua bisa? Zian Dewangga, gimana? Bisa Insya dipahami? Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Bisa ya? Jadi kalau nggak bisa, tanya aja gitu loh. Karena ini poin krusialnya di sini ya. Kalau step mana tadi? Kalau step
satu, dua, tiga ini belum beres, kamu nggak akan bisa lanjut ke empat loh ya. Jadi makanya segera persiapkan. Kalau kamu nggak akan bisa lanjut ke empat ya sudah wassalam, Mem. Ya. Jadi ini harus diselesaikan bertahap, ya. Ya, gitu ya. Ini ya. Oke. Jadi ini harus diselesaikan dulu, ya. Ya wes. Paham ya? Hmm. Oke, terus apa? Yang lain gimana? Bisa dipahami? Nah, sekarang langkahnya apa? Ya langkahnya kamu Izin, segera Pak. memilih dan mempelajari dulu. Izin, Pak. Ya, gimana, Hasan? Eh, Kalau misal mengambil file foundation itu berarti yang nanti yang diupload POF 9 JMDes chapter 12, Pak ya. Ya, karena chapter 12 banyak ya pilihlah yang enggak semua kan? Ya, enggak semua, ya. Jadi intinya bahwa pondasi itu menceritakan contoh kayak inilah, pemadatan itu apa sih sebetulnya? Nah, setiap dasar teori kamu tahu prinsip dasarnya apa, ya. Setelah tahu prinsip dasarnya apa, keterkaitannya apa, dan tujuan utama dari dasar teori apa. Nah, ini. Sekarang pondasi tiang, tujuannya apa pondasi tiang? Kan begitu, ya. Gitu ya. Bebas-bebas saja sih. Cuma kita harus tahu itu. Nah, makanya sebelum memutuskan itu, sehingga kamu nanti bisa melanjutkan atau membahas atau membuat prom, ya tentunya anu apa perlu dipelajari dulu ya ini, memahami dulu ini ya. Makanya stepnya jangan langsung membuat, tapi pelajari dasar teorinya dulu sampai kamu paham. Misalkan ini mengambil kayak ini tadi contohnya. Nih. Ya. Nah, misalkan ini ya. Ya sudah, pelajari ini dulu. Oh, QU itu apa, C apa, NC apa, cara mencari NC-nya bagaimana, cara mencari NQ bagaimana, N gamma bagaimana. Nah, ini mempelajari contoh-contoh soal ini. Nah, ini kan, oh seperti ini sehingga akhirnya menghasilkan B-nya 2,4 berasal dari Q-all ada Fs. Nah, ini dulu. Jangan langsung masuk ke menyusun konsep penelitian. Ya mabuk. Jadi kamu harus tahu ini, bisa menjelaskan ini ke saya. Gitu ya. Sehingga kamu benar-benar tahu bahwa dasar teori ini digunakan untuk apa. Tidak istilahnya tiba-tiba menentukan dasar teori. Ya makanya kemarin saya arahkan ke sini apa? Saya meyakini bahwa dasar teori di semua buku ini benar. Dan sudah tervalidasi. Dan saya bisa mengarahkan kalau ada kesalahan. Tapi kalau manajemen, ya siapa yang akan mengarahkan? Kan begitu. Kalau ilmu lain, ya boleh kalau memang kamu bisa menguasai dengan baik dan meyakinkan saya bahwa itu benar ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau itu hanya sekedar kamu tahu kulit-kulitnya, tidak bisa mendetailkan seperti ini ya buat apa? Percuma, ya, gitu ya. Jadi saya membebaskan apapun boleh, tapi yang penting bisa menjelaskan detail seperti ini. Ada contoh kasusnya seperti ini, digunakan untuk apa, cara memperolehnya seperti apa, kan begitu. Gimana? Bisa dipahami ya? Ya, Pak. Saya. Oke ya. Ini mungkin Muhammad Dwi Kurniawan, gimana? Ada masukan, ada kira-kira yang perlu ditanyakan? Eh, iya, mungkin saya punya dua pertanyaan terkait
kelulusan dan mata kuliah TPP ini sendiri, Pak. Ya. Yang pertama, yang kelulusan. Jadi untuk kelulusan itu skripsi, Pak ya, jadinya. Nggak ada jurnal ya, Pak? Wah, kelulusan maksudnya kelulusan TPP ini. Bukan kelulusan eh, sarjana, Pak. Oh, bukan bukan kelulusan TPP ya, kelulusan sarjana. Bukan, iya. Kalau kelulusan sarjana boleh skripsi, boleh jurnal, artikel ilmiah. Tapi kalau saran saya lebih mudah, lebih enaknya ya artikel ilmiah. Itu. Artikel ilmiah. Boleh, Ya boleh kan, skripsi, boleh artikel ilmiah. Gitu ya. ya jadi nanti kan ketika penyusunan TPP ini selesai, kita dapat LOE, Letter of Acceptance terkait publish journal. Nanti ketika semester 7 tinggal klaim, nah itu apakah lulus Pak, namanya, Pak? Oh, belum, belum. Itu sekarang sudah tidak berlaku. Oh, sudah tidak berlaku ya. Jadi Jadi tetap sudah nanti diganti di per akhir. per kemarin. Jadi hal terpisah antara TPP dan skripsi. Hmm. Itu baru kemarin dirubah. Ya. Jadi makanya ini sebagai latihan sih. Tapi misalkan ini nanti ini oke, tinggal ngelanjutin sedikit ya enggak banyak. Maksudnya kan sudah paham gitu loh. Jadi cepat juga. Gitu ya. Ya, oke Jadi Pak. Yang kemarin waktu waktu kita saya kan pernah menyampaikan waktu rekayasa pondasi itu masih bisa. Tapi kemarin waktu sidang NIM 2022 itu akhirnya ada kebijakan seperti itu. Jadi tidak boleh menggabungkan antara output TPP dengan skripsi. Misalkan output PPP yang dapat A harus publikasi yaitu sendiri, nanti apa terkait skripsi atau publikasi ilmiah itu ya nanti beda lagi kan gitu. Karena memang dikerjakan di waktu yang berbeda kan. TPP semester 6, skripsi kan semester 7 ya. Tapi istilahnya karena nanti yang artikel ilmiah itu terbatas, kuotanya sedikit ya. Nantinya yang lulus TPP apalagi sudah publikasi itu akan menjadi prioritas. Kan kemarin dengan adanya skripsi dan artikel ilmiah kan banyak yang mengambil artikel ilmiah. Akhirnya kemarin dibatasi sampai diadakan uji-uji kemarin itu kan banyak yang tidak lulus. Nah, jadi salah satu yang unggul nanti misalkan di TPP kamu sudah punya publikasi itu sebagai prioritas nanti mahasiswa yang nantinya akan bisa lewat jalur publikasi. Gitu ya. Bisa dipahami ya, ya. oke Pak. Oke, sesuatu yang berbeda ya Pak. Yang kedua tentang TPP ini Pak. Hmm. Iya, jadi saya kepikiran untuk file foundation, self foundation atau yang Hmm. kelongsoran lereng Pak. Cuman masalah eh ketika kita punya teori ini kan yang rumus itu Pak ya kita sebut. Nah, cuman nanti penerapan itu seperti apa Pak? Misalkan rumus ini kan udah paten ya, maksudnya rumus ini akan digunakan. Cuman ketika penelitian, hal baru apa yang bisa kita kasih gitu? Atau gini, misalkan penelitian ini normal ya. Nah, kita menambahkan komposisi apa seperti itu. Nah, nanti penelitian ini hasilnya seperti apa? Jadi ketika bicara kontribusi penelitian kan harus ada yang berguna atau bermanfaat untuk solusi tersebut, Pak. Hmm. Jadi atau hanya sebatas rumus dari Terzaghi kah, Meyerhof kah, atau kita kembangkan lagi biar menjadi sesuatu yang berguna dalam kontribusi penelitian ini, Pak. Kamu sudah buka chat GPT saya belum? Nah, yang itu sudah dibuka, Pak. Enggak, kamu sudah buka belum? Sudah Iya, mempelajari detail belum? detailnya belum. Nah, jadi yang kamu tanyakan itu akan terjawab kalau kamu nanti sudah membaca ini, ya, membaca ini dasar teorinya ini tadi, ya, dikaitkan dengan ini tadi sampai ke bawah, terus
nanti ya lebih detail lagi, bukalah ini. Ya. Nah, ini nah. Terutama nanti di step 7. Ya, nanti kamu pelajari. Nah, ini adalah sekaligus saranamu untuk melatih melihat prompt dan belajar praktek. Ya, ini ya. Jadi kalau kalian malas membaca ini ya, saya yakin kamu nggak akan berhasil nantinya. Jangan. Jadi kalau memang kamu nanti masih anu ya baca pelan-pelan. Nah, nanti ini bisa kamu rubah. Ini kan contohnya pemadatan. Nah, nanti bisa kamu rubah. Prompt di bawah ini kamu rubah, buatkan seperti ini, upload yang lain. Kan ini bisa kamu kopas ini kan. Ke bawah ini bisa kamu lanjutin kan. Nah, ini. Ya. Nah, jadi saya jawab, Dwi. Jadi dasar teori merupakan apa? Konsep awal sebagai pembatas ya. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Ini sebagai pembatas yang nantinya akan membuatkan sebuah konsep teoritisnya. Dari konsep teoritis ini akan menghasilkan sebuah apa? Prinsip. Akan menghasilkan manfaat apa? Nah, ini. Ini dari dasar teori ya. Nah, dikaitkan dengan fenomena. Fenomena ini dari mana? Inilah dari penelitian terdahulu. Bahwa ada kelemahan di tanah lempung plastis. Ini siapa yang harus wajib membahas ini? Ya kalian itu tugasnya mencari fenomena ini. Gitu ya. Jadi setelah ketemu dasar teori, kaitkan dengan fenomena. Apapun itu terserah. Inilah yang harus kalian kerjakan. Ya. Setelah ketemu fenomena baru mengidentifikasi dan seterusnya. Ini yang paling krusial nanti di sini. Ya. Nah, caranya bagaimana menentukan fenomena ini? Yaitu di mana? Ini tadi di bagian step ke-7. Mana tadi? Bagaimana kita memunculkan ini? Nah, muncul inilah nanti bagian yang dinamakan gap atau state of the art ini. Nah, fenomenanya ini. Nah, muncul dari mana itu? Ya, ya muncul dari ini artikel terdahulu ini. Di poin 7. Nah, ini. Muncul ini. Nah, jadi dengan ChatGPT ini membantu kalian. Caranya bagaimana? Ya ini. Saya kasih contoh ini. Prom-promnya tinggal kamu ikuti, nanti kamu pelajari. Rasional apa enggak? Hasil dari ChatGPT. Sehingga dari hasil ini bisa dituangkan menjadi sebuah apa? Sebuah diagram logika ini. Kan begitu? Ya kalau tanya tadi Muhammadi teori diapakan apakan sekedar teori. Ya dikembangkan, itulah tugas di TPP itu menemukan pengembangan dasar teori yang dikaitkan dengan fenomena lapangan. Ini adalah outputnya dari TPP sampai 14 ini gitu loh. Ya. Nah, untuk mempermudah itu saya kasih contoh ini ChatGPT ini. Oke, paham ya? Gitu ya. Gimana Muhammad Dwi, paham? Ah, iya, oke Pak. Gitu ya. Clear ya, sudah ya? Iya Pak. Ya. Oke. Ada lagi? Ya, yang penting gini. Ini Pak. Sekali lagi 75% kalian harus mempelajari apa yang saya berikan, mencoba praktek. Jangan hanya mempelajari, membaca, melihat. Praktek. Tanpa praktek kamu akan kesusahan. Oke ya gitu ya. Izin Pak. Ya silakan. Jadi apapun teorinya, acuannya diagram logika penelitian itu ya Pak. Nanti Yep. dikembangkan, dipraktekkan di dalam ChatGPT yang Bapak buat ini Pak. Contohnya. Ya, oke. Jadi Oke Pak. apapun teorinya ya mengikuti 2 buku itu. POG 9 atau POF 9. Jangan pakai buku yang lain. Oke ya. Jadi supaya saya bisa validasi kebenarannya. Oke, paham? Ya, khusus TPP pakai 2 referensi, POG 9 sama POF 9.
Ya, ambil dari situlah. Yang diambil apa? Ya cukup ini tok, ini aja. Nah, ini tadi. Nah, ini tok. Tadi mana? Ya, rumusnya Meyerhof itu. Nah, ini tok. Ini kalau daya pondasi dangkal ya. Oke, bisa dipahami ya semua ya. Ya, Bisa, karena Pak. karena Izin nanti bertanya, Pak. ya ya silakan. Ini nanti kan itu nanti secara pelaporannya kan nanti kan ujung-ujungnya nanti outputnya kan nanti kan kita presentasi satu persatu ya Pak ya ke Bapak. Iya, Terus nanti yang dipresentasikan ya hasilnya ini nanti. oke. Itu nanti dalam bentuk seperti jurnal skripsi atau ada PPT khusus gitu Pak? Atau gimana? Apa bebas kita nanti Pak? Ah, itu nggak usah dipikir dulu, yang penting selesaikan ini aja. Oke Pak. Nah, itu pikir nanti itu masih jauh. Kalau tahapan ini aja tidak terselesaikan ya nanti nggak akan sampai presentasi, kamu nggak lulus ya ngono ae. Ya, Siap Pak. jadi Makasih Pak. tahapan Ya, ini Pak. harus dilalui ya, terutama 1, 2, 3 ini harus terselesaikan sampai pertemuan 2 besok ya. 1, 2, 3 ini harus clear ya, ya. Sampai nanti kita ketemu Sabtu depan. 1, 2, 3 ini, ya. Izin Pak. Nanti Ya, Sabtu depan itu di PPT atau di apa ya Pak? ya ini Itunya. aja bentuk 1, 2, 3 ini sama chat GPT-nya, sama bukunya mana, ini sama ini tunjukkan ininya, tunjukkan ini mana, terus di sininya apa, ya 1, 2, 3 ini aja dulu, setelah sama running chat GPT-nya ini, ya itu yang harus dikerjakan untuk minggu depan. Ya harus Iya. selesai sih minggu depan. Kan itu sampai 17 toh nantinya. Ya. Yang ngikuti ini aja lah. Nanti kamu yakin pasti akan ketemu hal baru lah. Kalau yang penting nanti ngikuti ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Izin Pak, Ya. satu lagi. Hmm. Berarti nanti misal memilih salah satu POG antara 9 dan 8 itu sekaligus menentukan chapter yang mana yang dipilih Pak ya? Iya, no, sekaligus menentukan tidak hanya chapter ya. Jadi sampai nanti menentukan rumus mana. Kalau ini kan rumusnya ini. Pondasi dangkal ini Meyerhof ini. Sampai menentukan ini ya. Ini kan pondasi dangkal Meyerhof ada di mana? Ada di POFF 9 halaman 213 persamaan 6.10 sampai seperti ini. Oh, jadi bisa menyebutkan itunya ya Pak? Apa? Misalnya tadi kan teorinya apa di halaman berapa Iya dan ya harus memang ininya harus apa? menyebutkan itu. Oh iya Pak. Oke ya, ini Oke sudah Pak, terima maghrib kasih. ya. Oke, ini sudah maghrib di tempat saya. Berbuka Pak. Iya, oke enggak apa-apa lah. Oke ya, ya. Bukunya gimana, Pak? Apa? Untuk bukunya, Bukunya nanti, buku. oh ya saya share ya sebagian nanti kan belum. Saya tanya kan. Kita capture sebentar. Oke ya, ya memang waktunya agak mepet sih, nggak apa-apa sih. Hmm. Oke ya, kita capture sebentar ya. Ya, ya. 1, 2, 3. Oke, tolong semua dibuka ya kameranya ya. Kalau nanti saya foto kameranya tidak terbuka, tidak saya hitung absen loh nanti. Gimana Gigi? Triandi Puji, silakan. Gigi, Yoga, Iya, Pak. ayo dibuka. Ini mau saya capture ini tidak ada, kamu nanti nggak saya anggap absen nanti ya. Ya, oke sudah ya. Jadi kita ketemu minggu depan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa chat di grup lagi. Nanti habis ini nanti saya upload rekamannya ini ya. Oke, saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi yang sedang berpuasa ya. Kalau enggak ya berarti enggak usah ya. Oke ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Pak. Ya, Ya, terima kasih, terima Pak. kasih.